KPMPK dan BPNT bergembira, 2 bansos tambahan, SP2D pencairan sudah turun dan cair merata. Bantuan apa saja yang akan dicairkan mulai besok? Dan wilayah mana saja yang sudah ada SP2D-nya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira kepada keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang KPM PKH dan BPNT bergembira, 2 bantuan sosial tambahan atau komplementer, SP2D pencairan sudah turun dan cair merata. Cair mulai besok. Betapa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya sahabat sosial, di samping kita sedang menunggu bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Dan alhamdulillah nih sahabat sosial, bagi penerima PKH dan BPNT ada 2 bantuan sosial tambahan. Yang SP2D-nya pencairan sudah turun dan mulai besok akan disalurkan ya sahabat sosial. Nah, bantuan apa saja yang mulai besok akan disalurkan dan SP2D-nya sudah turun? Mari kita simak satu persatu. Jadi bantuan sosial yang pertama, sahabat sosial, bantuan tambahan atau komplementer yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT adalah bantuan sosial beras 10 kg ya. Alhamdulillah sahabat sosial, bantuan sosial tambahan 10 kg mulai tersalurkan ya sahabat sosial. Kemudian berlanjut hingga akhir bulan. Tentunya Kementerian Perekonomian bekerjasama dengan Kementerian Sosial yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera menyalurkan bantuan sosial tambahan, yaitu beras 10 kg dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga komoditas beras ya, karena sudah melambung tinggi dengan kisaran hingga Rp15.000 per kilogram. Dengan adanya tersebut, maka Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan sosial tambahan berupa beras 10 kg untuk sahabat sosial. Nah, untuk penerima bantuan sosial beras 10 kg tersebut adalah mayoritas penerimanya PKH dan juga BPNT, dan juga nanti akan ada masyarakat umum yang memang ditugaskan atau ditunjuk oleh pemerintah daerah agar menerima bantuan sosial beras 10 kg tersebut, karena nominalnya cukup banyak, yaitu ada 21.380.000 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial beras tersebut. Jadi banyak sekali penerimanya dan termasuk mayoritasnya adalah penerima PKH dan juga BPNT ya sahabat sosial. Kami akan rincikan ya teman-teman semuanya beberapa SP2D yang telah diturunkan ya sahabat sosial. Untuk wilayah DKI Jakarta ada 304.044 KPM dengan beras yang akan disalurkan adalah 3.040 ton ya sahabat sosial. Kemudian di Jawa Barat ada 44.270 ton. Kemudian ada di Banten ada 699 ton. Itu adalah beberapa contoh wilayah yang telah didistribusikan untuk berasnya ya 10 kg per KPM tersebut. Kemudian ada 12 wilayah teman-teman semuanya yang turun SP2D-nya dan akan segera diluncurkan untuk bantuan sosial beras tersebut. Yang pertama adalah wilayah Banten, kedua DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian keempat Maluku, kelima Maluku Utara, keenam Aceh, ketujuh Sumatera Utara, ke-8 Sumatera Barat, ke-9 Riau, ke-10 Kepulauan Riau, dan 11 Kalimantan Tengah, 12 Kalimantan Utara, dan 12 wilayah tersebut nanti akan disalurkan melalui jasa PT Pos Indonesia. Jadi selain dari 12 wilayah tersebut nanti disalurkannya lewat pemerintah desa, biasanya nanti di kantor desa atau kantor lurah ya sahabat sosial. Jadi selain dari 12 wilayah tadi nanti akan disalurkan di
kantor desa. Untuk 12 tersebut tadi disalurkan lewat PT Pos Indonesia ya teman-teman semuanya. Jadi sudah paham ya untuk bantuan sosial yang pertama. Kemudian bantuan sosial yang kedua, yang SP2D-nya juga sudah turun adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar. Ya, program Indonesia Pintar sudah mulai dicairkan dan untuk kategori sekolah dasar akan mendapatkan Rp450.000, kemudian sekolah menengah pertama Rp750.000, sekolah menengah atas nanti akan didapatkan sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh para KPM tersebut. Kemudian untuk bantuan sosial yang kedua, bantuan tunai dengan nilai Rp900.000, yaitu adalah bantuan sosial BLT Dana Desa atau bantuan miskin ekstrim, sudah mulai disalurkan KPM, nantinya akan mendapatkan bantuan sosial dengan tunai total Rp900.000 tentunya akan didapatkan, tentunya sudah dicarikan di berbagai wilayah di Indonesia. Nantinya akan ada anggaran 25% saja dari anggaran APBD yang akan diberikan kepada penerima manfaat BLT Dana Desa di seluruh Indonesia. Apakah teman-teman semuanya termasuk penerima bantuan BLT Dana Desa? Boleh tinggalkan di kolom komentar. Kemudian bantuan sosial tunai yang ketiga yaitu dengan nominal Rp600.000. Bantuan Rp600.000 tersebut adalah teman-teman semuanya bantuan sosial inflasi bagi dua kategori saja. Nah, bantuan sosial tersebut ini dikategorikan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia ya. Untuk kategori tersebut akan mendapatkan bantuan inflasi tahap yang kedua dengan nominal Rp600.000. Tentunya yang sudah terdaftar apabila belum masuk ke dalam data maka akan disurvei oleh dinas terkait apakah lansia dan disabilitas tersebut memang berhak atau layak mendapatkan bantuan inflasi. Nanti akan diberikan juga apabila layak maka akan diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial inflasi untuk tahap yang kedua. Jadi alhamdulillah ya teman-teman semuanya, bagi penerima bantuan sosial tunai tersebut saya ucapkan selamat, semoga bermanfaat bantuan sosialnya, bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman semuanya. Sosial yang PT Pos ya, peralihan ke kartu KKS Merah Putih hingga pada saat ini memang proses burekolnya masih terus berjalan. Ada yang sudah mendapatkan kartu KKS baru, ada juga yang belum dibuatkan kartu KKS baru. Jadi masih bertahap ya, karena kita sudah jelaskan apabila proses burekol itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung apakah bank penyalur memiliki ketersediaan kartunya ya sahabat sosial, karena ada beberapa di wilayah teman-teman semuanya yang harus menyetok untuk kartunya. Ada beberapa KCP atau kantor cabang pembantu yang tidak memiliki kartu. Maka dari itu teman-teman semuanya harus tetap bersabar untuk menunggu pencairan peralihan PT Pos ke kartu KKS Merah Putih. Semoga dalam waktu dekat teman-teman semuanya kita doakan bagi yang belum tersalurkan, baik itu yang kartu KKS Merah Putih maupun yang peralihan PT Pos ke kartu KKS Merah Putih atau burekol, semoga dalam waktu dekat akan segera disalurkan. Nah itulah sahabat sosial informasi terbarunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.